Oke, good. Selamat pagi. Pagi ini saya akan speed code ya menggunakan extension Ngebut. Buat teman-teman yang belum install extensionnya, silakan install dulu ya extensionnya. Cari aja namanya Ngebut ya. Nah, yang ada naganya nanti setelah diinstal nanti teman-teman akan ini ya akan melihat icon naga di sini. Kalau sudah ada icon naganya berarti sudah diinstal. Oke. Nanti kalau ada masalah terkait extension Ngebutnya silakan hubungi saya di WA ya, teman-teman. Halo Mas Agil. Karena di tutorial ini saya akan menggunakan banyak sekali hotkey, snippet. Nah, jadi sebaiknya teman-teman install dulu extension Ngebutnya dan pelajari dulu cara kerjanya kayak gimana. Oke. Di pojok kanan, ya, di pojok kanan nanti teman-teman bisa lihat apa yang saya ketik. Jadi kalau misalnya nanti saya pakai hotkey seperti misalnya Alt C. Nah, teman-teman bisa tahu ya, oh saya ngetik Alt C. Kayak gitu. Jadi nanti kalau teman-teman lihat recordnya, Bang itu gimana caranya? Nah, teman-teman lihat ya aja yang kanan. Kayak gitu ya. Begitu juga kalau nanti saya bikin menggunakan teks B30. Nah, itu kan ada tulisannya tuh, teks B30, lalu saya tap. Nah, snippetnya berarti teks B30. Dan ini saya mau speed code. Oke, jadi ya saya tidak akan banyak berkomunikasi dengan teman-teman. Oke, dan ini bukan materi ya, teman-teman ya. Jadi lebih ke challenge menggunakan extension Ngebut itu kita bisa bikin berapa banyak halaman sih seperti itu teman-teman challenge-nya ya. Nanti kalaupun ada pertanyaan akan saya jawab setelah saya menyelesaikan setiap halamannya. Jadi misalnya saya sudah menyelesaikan dashboard 1, dashboard 2 dan seterusnya. Untuk halaman yang mau saya buat belum tahu ya, sedapatnya aja teman-teman. Kira-kira dapat berapa banyak dalam waktu 1 jam atau 2 jam mungkin. Kita lihat berapa banyak sih halaman yang bisa kita buat dengan extension. Oke, next time Mas Agil untuk Instagram. Oke, ya gitu ya. Jadi cara terbaik untuk mengikuti tutorial ini, oke. Nah, mungkin saya jelaskan dulu ya, supaya teman-teman nanti yang lihat recording nggak kaget gitu ya, nggak shock. Itu kok jadi kayak gini. Jadi cara terbaik untuk mengikuti tutorial ini yang pertama teman-teman paham Dart Basic dan Flutter Basic. Oke, itu ya, itu harus paham. Kalau enggak nanti teman-teman bingung apa yang saya ketik, apa yang saya buat di sini nanti teman-teman. Yang kedua, teman-teman pahami extension Ngebut. Pelajari ya, pelajari extension Ngebut. Nah, karena ya saya menggunakan extension Ngebut. Lalu teman-teman eh, kalau terlalu cepat, perlambat videonya nanti di YouTube. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi cara terbaiknya ya itu. Paham Dart Basic dan Flutter Basic, pelajari extension Ngebutnya, lalu kalau terlalu cepat, perlambat videonya nanti di YouTube. Ya, itu cara terbaik untuk memahami tutorial kali ini. Karena ya lagi-lagi saya tidak akan banyak membahas dasar-dasarnya seperti misalnya, oh ini begini pakai teks, ini pakai pakai apa? Pakai image dengan kontainer gitu ya dan sebagainya. Nah, itu saya tidak membahas itu. Oke, kita mulai aja. Kalau FW Web Base ada kursus juga? Belum ada ya. Belum ada. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Ya, bismillah. Kita mulai, teman-teman. Nah, pertama-tama saya mau bikin menunya dulu ya. Mari kita bikin menunya dulu. Nah, saya pengen nambahin di sini sekalian kali ya. Oke, di sini boleh sekalian saya tambahin di sini. Saya ketik Hyper UI atau Primat UI dulu. Nah, saya klik. Saya ingin menambahkan menu baru ya di bagian sini, di bagian bawah ini atau di sini di Primat UI-nya. Saya tambahin menu plus. Nah, saya kayaknya kita geser dikit ya. Kita geser dikit. Ya, mic-nya mic-nya bocor. Mic-nya yang bocor saya mute dulu ya. Sorry. Nah, sip. Geser lagi. Good. Nah, saya pengen bikin menu baru dulu di sini ya, di Primat UI. Jadi saya akan masuk ke sini ya. Primat UI mana nih? Primat UI. UI menu list. Oke, yang ini bukan sih ya. Login oh ya ini ya. Nah, lalu saya bikin namanya dashboard 1.
Nah, saya bikin namanya dashboard satu. Atau saya bikin menu baru aja kayaknya. Saya bikin menu baru aja. eh Bimbang juga nih. Saya em, sebentar ya. Ini nggak belum diisi semua sih halamannya, basically ya. Atau saya ini aja deh. Bentar ya. Saya komen dulu. Oke. Nah, lalu saya tambahkan di komen, di komen. Oke, di komen dulu aja. Saya tambahkan di sini. Ctrl A, Ctrl K, Ctrl U. Nah, saya bikin di sini namanya dashboard satu. Nggak ada tagnya, dashboard satu. Lalu saya bikin lagi nanti. Kita bikin tiga dulu ya. Dua, tiga. Ada e-dashboard satu, e-dashboard dua, e-dashboard tiga. Nah, nanti akan membuka halaman e-dashboard satu. Nah, itu belum kita buat. Kita buat dulu teman-teman halamannya. Di config.json, saya bikin di folder apa ya? Supaya tidak di parent, saya bikin dia di dalam direktori primat UI aja ya. Slicing UI, kalau slicing UI, e-dashboard satu. Saya bikin tiga ya, e-dashboard satu, e-dashboard dua, e-dashboard tiga, sampai berapa nih? Sampai e-dashboard 10 ya, kita bikin sampai 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita bikin modulnya dulu, lalu kita generate, tekan alt. Nah, setelah di generate, baru kita import di sini. Pasti kan sudah di generate ya, kita lihat di sini. Nah, sudah di generate ya, e-dashboard 1 sampai e-dashboard 10. Setelah itu ya kita import. Gampang importnya, tinggal ketik aja dan kita import e-dashboard. E-dashboard 1. Kayaknya nama modulnya kurang oke. Kayaknya kurang oke ya. E-dashboard. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai itu aja. E-dashboard 1. Dashboard 1 view. Nah, ini e-dashboard 2. E-dashboard 3. Nah, kita lanjutkan ya sampai 10. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tinggal kita ganti angkanya. 1, 2, 3. Ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oke, kita hot restart mungkin ya. Atau ada masalah di situ? Ada masalah? Kita lihat setup basicnya. Kita hapus dulu. Kita hot restart dulu, teman-teman. Untuk ikonnya sama semua ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita ganti lagi, teman-teman. Oke, lanjut ya. Kita bikin yang e-dashboard 1 dulu. Ya, jadi kalau saya klik, nanti dia akan masuk ke e-dashboard 1. Saya klik yang ini, akan masuk ke dashboard 7. Oke. Nah, kita coba bikin yang e-dashboard 1 dulu. Nah, ini simple sih ya. Ini ada carousel, ada grid, ada teks dengan row, ada teks dengan row lagi. Basically bisa juga bikin pakai list cell ya. Bisa pakai list cell, bisa pakai row, silakan. Oke, kita coba bikin yang dashboard 1. Saya close dulu ya problemnya. Saya akan buka tab ini kalau misalnya ada error aja. Oke. Saya close. White, saya sedikit rapihkan. Ya, sip. Oke. Oke. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari dashboard 1, teman-teman. Nah, ini gampang sih. Di atas itu ada up bar. Kalau pengen dihapus boleh up bar-nya, silakan. Kalau dihapus ya bodinya dikasih save area ya, teman-teman ya. Jangan lupa dikasih save area. Lalu di sini dikasih namanya row, kasih kolom. Oke, kita kasih cross start. Kita kasih teks B30, tulisannya shop ya. Kita kasih jarak 4 aja. Ketik teks 14 boleh.
Tulisannya adalah over, kurang besar, items, oke, save, good. Nah, ini dibungkus dengan expanded ya kolomnya, jangan lupa. Nah, lalu kita bikin circle icon, person, good. Warnanya kalau mau dibiarkan silakan, tapi kalau mau diubah jadi abu juga boleh juga ya teman-teman. Gray. Nah, gitu. Oh, kita bikin agak gelap ya. Nah, kalau pengen dibikin agak gelap bisa juga ya. Saya bikin jadi 900 saja. Kenapa ini di sini? Kita lihat konstannya. Kita hapus saja konstannya dan kita lihat save. Kita hot restart dulu ya. Ada satu. Nah, kayak gitu. Good. Lanjut teman-teman. Nah, ini bebas ya. Teman-teman mau pakai kombinasi warnanya, warna merah, warna biru, warna hitam, silakan ya teman-teman ya. Lalu kita lanjut lagi, paddingnya mau saya tambahin, paddingnya kita kasih 20 aja ya, supaya tidak terlalu mepet teman-teman. Nah, good. Lalu di bagian bawahnya, setelah row ini, oke, teman-teman bikin yang namanya carousel. Carouselnya pakai carousel indikator 2 aja. Nah, di sini perlu state manajemen ya, di copy aja kodenya, tempel di sini. Nah, kayak gitu. Import, masuk lagi ke view-nya, baru kita save. Nah, kayak gini, kasih jarak ya. Jaraknya 20 aja. Saya biasanya kalau ngasih jarak antara kalau konteksnya udah berbeda tuh saya kasih 20 sih. Warnanya kalau mau dirubah indikatornya bisa teman-teman tinggal ngerubah di sini ya. Nih, yang white ini diganti jadi misalnya green. Nah, kalau mau diganti silakan ya. Jadi hijau. Nah, boleh teman-teman. Oke, tuh. Cakep ya. Lanjut ke bagian bawah. 20 lagi. Nah, ini udah ada H1 ya dari Hyper UI. Teman-teman kalau mau pakai silakan. Tapi kalau nggak mau pakai bisa pakai raw ya. Kita ketik new revolves, subtitlenya see all. Nah, ini terlalu besar, saya ganti jadi H3, saya ganti jadi H4. Ya, kita pakai H4 aja. Lalu kita kasih jarak lagi 8. Nah, itu pakai grid ya. Pakai grid 2. Ketik aja grid 2, teman-teman. Nah, setelah itu kita bikin listnya. List produknya. Saya pakai dummy aja ya. Dummy product list. Oke, kita pakai dummy. Di sini ada foto, product name, price, kategori, dan sebagainya. Lalu kita tampilkan di sini. Nah, kayak gini. Var, item. Set. Oke, kita lihat di sini ada fotonya. Teman-teman bisa pakai fotonya itu ada radiusnya. Ada radiusnya. Bisa pakai cone image. Jangan lupa dibungkus dengan expanded ya, supaya tidak overflow. Karena kita menggunakan grid view. Lalu teman-teman tambahkan teks di bawahnya. Kasih jarak dulu. 8 aja. Kita ketik teks B16. Terlalu besar nggak ya? New trend. Lalu kasih jarak lagi 4. Kita bikin teks 12. Tulisannya adalah just like a tourist. Nanti kita ganti ya ini dengan nilai yang ada di item. Setelah itu dibuang ya warna bantunya. Warna ungu ini hanya warna bantu doang. Kita buang. Good. Karena ini memang di tengah, posisinya sudah kita biarkan. Nah, ini kalau dilihat gambarnya agak lebih besar ya. Jadi teman-teman tambahkan aspek rasionya. Oke, kita bikin jadi 1,4 per 1,0 coba. Salah ya, kebalik ya. 1,0 per 1,4. Nah, jadi gambarnya terlihat lebih besar ya, teman-teman. 1,2 tingginya lebih besar 1,2 kali lipat dibandingkan lebar. Untuk jaraknya saya kasih 10. Oke. Radiusnya terlalu tajam, kita bikin 8. Nah, lalu kita konsumsi list produknya. Kita kita ini ya, kita apa?
kita konsumsi listnya, kita tampilkan ke grid view ya. Oke, gampang teman-teman. Kalau pengen pakai model silakan. Di sini saya menyontohkan yang nggak pakai model aja. Item foto, item product name, itu apa ya? Itu deskripsi ya. Atau kita masukin kategori aja. Nah, jadinya kayak gini, teman-teman. Kita lihat, nah sampai sini sudah selesai ya sebenarnya untuk yang dashboard 1. Cepat ya teman-teman, secepat itu. Oke, Oke saya jawab chat dulu nih. Ya, setelah selesai satu halaman saya baca chat ya teman-teman ya. Ini oke nggak ada chat di Zoom ya. Ini pakai ini ya, pakai AnyDesk. Jadi saya nge-remote dari PC ke HP-nya itu pakai AnyDesk. Lalu saya screen sharing dari HP kayak gitu sih. Saya live stream dari HP menggunakan TikTok. Jadi tidak pakai OBS ya. Oke lanjut teman-teman. Kita lanjut ke yang kedua ya teman-teman ya. Tinggal nih nanti di record. Iya ini di record. Ini di record. Oke lanjut ke yang kedua ya teman-teman. Jadi nggak sulit ya. Di sini ada tombol back rahasia. Nah jadi kalau nanti UI-nya nggak ada tombol back-nya, teman-teman bisa pakai tombol back yang ada di sini ya. Silahkan gunakan tombol rahasianya teman-teman ya. Ini untuk yang dashboard 1. Cepat ya teman-teman. Nah lanjut kita ke dashboard 2. Oke kita back. Kita buka yang dashboard 2. Nah yang ini. Nah ini base-nya itu ya ini bisa pakai. Kalau pengen pakai Upban bisa silahkan. Kalau nggak pengen pakai Upban juga bisa. Saya contohin yang nggak pakai Upban aja ya. Nah, karena kita nggak pakai Upban, jangan lupa dikasih save area di sini. Lalu kita bikin row. Nah, kita bikin row. Di sini kita bikin image set ya. Ada nggak ya iconnya? Saya lupa. Coba kita save dulu. Oh, tidak ada ya. Tidak ada iconnya. Ini kepotong nih. Wait. Saya hide dulu. Mana nih? Hide. Oke, nah ini nggak ada asetnya. Untuk iconnya saya ngambil dari mana ya? Saya ngambil dari Google aja. Dari icon archive atau flat icon. Boleh dari flat icon aja. Kita cari gaming logo misalnya. Atau ya gaming logo lah. Coba, ada nggak? Nah, ini boleh. Kita pakai apa ya? Kita pakai ini aja nih, Google Play. Jangan lah, nanti bikin bingung ya. Kita pakai yang ini aja nih. Nah, ini nih. Nah, kita pakai ini aja ya. Saya copy alamatnya. Atau kalau pengen jadikan icon, bisa juga sih, teman-teman. Saya copy, tidak bisa di copy ya. Oh, dari sini langsung ya. Copy image address. Lalu saya tempel di sini. Pakai image. Network. Kita lihat hasilnya. Hasilnya ya begitu ya teman-teman ya. Lebarnya disesuaikan. Kita pakai 32 aja. Nah, ya, kasih jarak 4 aja. Kita ketik teks B16, tulisannya adalah Mega Store. Oke, paddingnya tambahin ya, 20 teman-teman. Lalu kita kasih image, teks. Nah, ini kasih expanded aja teksnya. Lalu teman-teman bikin circle icon. Diganti jadi person. Warnanya pengen pakai blue gray boleh. Saya pakai blue gray aja yang 900 ya. Nah, jadi kayak gini. Kalau terlalu besar, teman-teman tinggal kecilin aja ya. Tapi di sini ya saya bikin untuk yang dengan ukuran default aja, sepertinya masih oke dengan ukuran default. Lalu kita ke bawah, kita bikin karuselnya. Nah, karuselnya ini pakai yang mana ya? Ini pakai karusel yang biasa kayaknya. Coba ya, kita pakai karusel yang biasa. Nah, kita pakai karusel yang biasa ya. Bang, itu kok kepotong karuselnya? Nah, karuselnya kepotong karena karena apa? Karena wah, ada yang harus kita atur nih. Nah, ini sebenarnya paling praktis ya kita jangan pakai padding parentnya nih. Kita buang dulu paddingnya teman-teman. Kita save. Nah nanti jadi nggak potong. Nah tapi kan kita atasnya itu butuh padding teman-teman. Jadi ya solusinya yang atas dikasih padding 20 misalnya.
Lalu kita bikin kolom lagi di bawah. Nah, ini salah satu caranya. Bisa seperti ini. Ada banyak sekali cara sebenarnya, teman-teman. Nah, ini kita bikin kontainer lagi. Kita kasih padding, lalu kita kasih kolom. Kita kasih cross start, jangan lupa ya. Gitu ya. Jadi nggak kepotong tuh si slider. Kita lanjut ke bagian yang ini, teman-teman, yang kategori. Nah, ini kita kasih H4 dulu ya. Tulisannya adalah kategoris. Subtitlenya see all. Ya, good. Sudah jadi. Kita kasih jarak lagi ya, 8. Nah, ini teman-teman kalau bisa konsisten ya. Kalau teman-teman biasanya ngasihnya 8, ya ngasih 8 aja. Antara title sama konten yang di bawahnya. Entah itu grid view, list view, dan sebagainya. Nah, itu sebaiknya konsisten. Oke. Nah, ini pakai grid aja. Gitu. Kita kasih grid 2. Aspek rasionya silahkan dimainkan, teman-teman. Kita pakai 0,4 aja. Nah, atau 0,3. 0,3 kayaknya oke. Good. Dikasih radius, kita kasih decoration. Kasih radius 3, radius saja itu. Nah, kita kasih radius. Radiusnya kita pakai 8 aja ya, teman-teman ya. Kita kasih radius 8. Lalu background-nya nih bebas ya. Teman-teman kalau mau dibikin jadi abu-abu, boleh. Silakan. 400 misalnya. Nah, ini Figma-nya lumayan keren ya. Karena saya udah nyoba dia ubah ngubah warnanya dengan warna yang lain masih cocok-cocok aja sih, teman-teman. Jadi ya silakan. Yang penting teman-teman konsisten ya. Kalau kalau teman-teman di sini pakainya abu-abu, ya udah nanti yang di halaman lain juga pakainya abu-abu. Nah, di sini saya mau pakai blue gray yang gelap aja. Dan teksnya saya pengen pakai yang warna putih. Kita kasih teks ya. Teksnya pakai B12 atau nggak usah pakai B, teks 14 saja. Nah, kita kasih warna putih. Nah, kalau nggak ke tengah, kasih center ya. Kalau nggak ke tengah, bentar, kita kasih padding dulu nih. Nah, kita kasih padding, baru kita kasih center. Supaya dia ke tengah. Tapi nggak gitu sih. Nggak gitu sih. Teksnya ini saya pengen bikin dia, bentar dulu deh. Kalau dihapus paddingnya, itu kan dia di pojok kiri. Nah, ini sebenarnya bagusnya teman-teman pakai kolom sih. Kolom, lalu teman-teman atur main center. Supaya dia, oke, ininya pakai cross start. Nah, ini pakai cross start, yang ini pakai main center, baru teman-teman kasih padding 12. Nah, kayak gitu ya. Good. Kalau pengen ditambahin row, bisa juga. Teksnya dikasih expand dulu. Kita jaga-jaga, berasumsi kalau kategorinya itu nanti bisa kepanjangan nih. Lalu kita kasih icon, pakai chevron. Right. Nah, jangan lupa dikasih warna putih ya, teman-teman. Kasih warna putih. Nah, overflow. Overflow kita lihat ya. Jangan panik, teman-teman. Kita lihat kenapa dia overflow. Apa yang jadi di situ ya. Nah, ternyata kita salah bikin layout, teman-teman. Ini seharusnya kita pakai row. Oke, kita refactor, teman-teman ya. Sorry. Nah, kita seharusnya pakai row ya, teman-teman ya. Sorry, salah. Nah, ini nanti tinggal konsumsi list kategorinya. Teman-teman tinggal bikin list kategorinya. Bisa di service silakan, bisa di controller silakan. Di sini saya nyontohin yang di controller aja ya. Kita bikin dummy, belum ada dummy kategori ya. Saya bikin pakai list saja, kategoris. Kita bikin tulisannya shoes, ada shirt, ada watches, ada jeans ya. Nah, kita bikin seperti ini. Baru kita konsumsi listnya di view. Gampang ya, tinggal atur item count seperti biasa. Kategoris length. Nah, lalu kita ambil item width. Next. Nah, lalu kita tampilkan di sini ya. Langsung aja item. Oke, itu teman-teman. Kasih jarak, kalau pengen dikasih jarak boleh. Tinggal tambahin ini 8, 8. Gitu ya. Nah, next kita scroll, kita kasih jarak lagi 20. Kita kasih H4 lagi. Title-nya adalah discount. Title-nya adalah see all. Ya, seperti biasa tadi yang saya bilang ya, kalau kalau teman-teman ngasih jarak,
biasanya 8 ya kasih 8 aja nih antara title sama konteksnya. Kita pakai grid 2 lagi. Saya kasih ke jarak 8. Aspek rasionya kita bikin 1,0, 1,4 aja. Good. Nah, oke. Kita lihat apa yang terjadi di sini. Sepertinya kita salah, teman-teman. Ini kita cut ya. Dia seharusnya bagian dari kontainer yang memiliki padding yang ini. Nah, dia berada di sini. Seharusnya. Nah, gitu ya. Jadi ada paddingnya, teman-teman ya. Nah, ini gampang. Pakai cone image lagi. Cone image. Kita kasih cone image dulu. Dikasih expanded. Tingginya boleh dibuang ya. Jadi nggak berguna karena sudah kita kasih expanded. Bordernya kita bikin 8. Lalu kita kasih jarak 8 lagi. 6 ya, sorry. 6 aja. 6. Nah, kita kasih teks B. Tebal ya. Teks B 16. Oke. Lalu kita kasih jarak lagi 4. Itu pakai teks 12 saja. Lalu kita kasih jarak lagi 4. Kita ketik teks B 16 lagi ya. Nah, kita bikin kayak gini. Setelah itu kita buang warna purple-nya. Dan ini kan kita pengen rata kiri ya. Kita kasih cross start teman-teman. Parent. Good. Oke. Nah, sekarang kita bikin listnya lagi. Saya pakai dummy aja ya biar cepat ya. Oke, dummy product list. Lalu kita konsumsi di sini. Product length var item. Nah, kita ambil dan kita tampilkan yang namanya foto ya. Foto, lalu ada apa lagi tadi itu? Ada product name ya. Lalu di situ ada kategori. Dan satu lagi ada price. Hati-hati ya, price ini number. Jadi harus dibungkus di dalam string. Kita hapus konstannya. Save. Oke. Nah, ini konstannya dihapus saja ya. Ada error di menunya. Kita refactor aja. Kita hapus saja konstannya, sorry. Nah, ini kalau belum bekerja, kita hot restart aja, teman-teman. Nggak usah pusing. Kita hot restart. Kita buka lagi halaman. Kita buka dashboard 2, klik. Nah, muncul ya, teman-teman. Apa yang kurang? Kita lihat harganya. Harganya sudah muncul. Oke. Yang ini apa nih? Ada jarak di sini nih. Ada jarak, kita lihat itu karena wait ya. Karena apa ya? Itu kita lihat diskon. Nah, ini ada jarak. Dia itu karena apa ya? Saya lupa nih. Karena size box. Size box. Ini 20 tuh. Size box 20. Gambarnya nggak keluar itu, Bang. Oh iya. Nggak muncul. Gambarnya iya, keluar, gambar. betul. Karena gambarnya nggak keluar ya. Lagi loading tadi ceritanya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi nih. Masih ada yang kurang? Ya, masih ada yang kurang ya. Tombol ini, icon. Nah, kalau udah ngelihat yang kayak gini saling menumpuk, kuncinya pakai aja stack, teman-teman. Kalau udah ngelihat UI, dia yang saling menumpuk, berarti kita perlu pakai stack. Teman-teman. Sebenarnya ada nggak itu doang caranya. Bisa juga pakai transform dan ada banyak sebenarnya. Tapi ya saran saya pakai stack aja. Kita coba di sini. Ini digambar ya, berarti di code image yang ini ya. Nah, yang ini kita kasih child, kita kasih stack. Oke, kita kasih circle icon. Iconnya more ya. Nah, kalau kayak gini berarti si widgetnya itu perlu dikasih lebar, teman-teman. Kasih aja lebar yang full. Lalu si circle avatarnya kita posisikan dengan position 8 aja ya. Topnya 8. Oh, nggak tahu lantai 2 atau gimana? Lantai 2. Oke. Radiusnya kita bikin jadi kecil ya. Saya pakai radius 16 aja. Iya. Nah, 14 boleh. Ya, 14 kayaknya oke. Iconnya kita bikin jadi abu-abu ya. Enggak, bukan jam 10. Atau pakai blue gray boleh juga.
Ya, itu. Jadi ya teman-teman, apalagi nih? Sudah ya. Nah, ini untuk dashboard 2. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan gambar ini sangat mempengaruhi ya teman-teman. Gambar ini sangat mempengaruhi hasilnya. Jadi sebaiknya kalau teman-teman slicing UI cari gambar yang menarik. Nah, salah satu website untuk cari gambar menarik itu bisa di Unsplash, teman-teman. Nah, silakan pakai aja cari aja di Unsplash, teman-teman bisa gunakan gambar-gambar yang bagus-bagus nih dari sini. Kayak gitu ya. Gitu. Jadi ya yang dashboard 2. Kalau pengen dikasih currency bisa juga. Di sini berarti ini. Nah, jadi ya kalau pengen dikasih currency. Ini saya pengen pakai yang USD aja, gini. Nah, gitu, teman-teman. Oke, jadi ya dashboard 2. Kita back lagi. Nah, saya baca chat lagi, teman-teman. Kita baca chat. Di TikTok tidak ada chat ya, aman ya? Wait. Oke, aman ya, tidak ada chat ya. TikTok di Zoom. Kita lihat. Ada banyak chat, ada 6. Kita baca chatnya dulu sebelum kita lanjut ke ini ya, ke dashboard 3, teman-teman. Itu pakai ngebut ya. Pakai ngebut. Nanti tag saya aja di grup ya. Nanti saya share tutorialnya. Ya, itu pakai ngebut. Tinggal isi aja. Ada tutorialnya teman-teman. Lebih detailnya nanti saya share link. Boleh tag saya aja di grup ya. Nanti saya share. Save area itu wajib atau sunnah. Kalau masnya buang si abbannya, ya sebaiknya pakai save area. Jadi meskipun nanti let's say di HP-nya kita itu nggak ada masalah, nah, tapi di HP lain nanti jadi bermasalah teman-teman. Jadi kayak jadi keangkat gitu ya si UI-nya nih, jadi kepotong. Mungkin kalau saya lihat saya kasih lihat jadi kayak gini. Kan ada tuh HP yang ada notch-nya. Nah, kalau teman-teman nggak pakai save area dan kondisinya itu teman-teman membuang abbar, nah nanti si shop ini jadi kepotong. Jadi kayak gini teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kepotong nih, tapi kalau pakai save area enggak. Jadi nanti garisnya itu ada di atas. Gitu. Jadi ya sebaiknya pakai save area. Kalau kondisinya aban itu teman-teman buang. Tapi balik lagi ke UI yang pengen dibuat sih teman-teman. Untuk Windows ya. Iya, untuk Windows. Teman-teman kemarin yang pakai Mac itu diganti jadi apa ya kemarin? Saya lupa. Link Figma by di share. Link Figma nih buat member aja, teman-teman. Itu ada kok di ini ya, di website membernya. Di kiri bawahnya ada tulisan alamat OLED. Apakah itu juga pakai stack? Kalau hasil jepretan kamera, terus di kiri bawahnya ada tulisan alamat long LED. Nah, itu juga pakai stack. Bisa pakai stack, bisa pakai transform. Nah, tapi ya paling gampang pakai stack aja sih. Saya lebih senang pakai stack karena lebih leluasa untuk mengatur tata letaknya. Pakai extension ngebut ya. Itu udah ada snippetnya, teman-teman tinggal ketik aja. Baru ada 2 sih sebenarnya dummy-nya. Nah, tinggal ketik aja dan di tab jadi. Ya berguna lah kalau teman-teman mau slicing UI aja, teman-teman. Oke, lanjut ya. Kita ke dashboard. Iya, ada di grup member. Oke, teman-teman, lanjut ke ini ya, ke dashboard 3. Oke. Dashboard 3. Set. Nah, kita ke dashboard 3. Nah, ini ya. Ini simple sih dashboard 3 ya. Ini simple banget, teman-teman ya. Cuman gini doang. Oke, mari kita buat ya. Yang dashboard 3. Setelah setengah musim kompetisi mereka demikian mendominasi. Konstannya kita hapus dulu. Konstannya kayaknya dihapus aja deh. Hapus aja ya. Masih diuntungkan dengan Manchester City kemudian memang Mic-nya bocor. Mungkin yang bocor nih. Saya mute dulu. Oke, aman. Oke, dashboard 3 ya, teman-teman. Nah, dashboard 3 ini nggak sulit sih. Ini gampang banget nih. Ini teman-teman bisa ngambil dari dashboard 2 ya. Karena dia mirip-mirip sih. Kita ambil aja dari dashboard 2 untuk header-nya yang ini ya. Jadi kita tidak tulis ulang, teman-teman. Dia itu ada di sini, di row pertama ya. Nah, yang ini ya. Di copy aja. Lalu ke bawahnya kita kayaknya nggak harus perlu bungkus lagi dengan sesuatu ya. Karena paddingnya sama semua nih, sampai ke bawah.
Jadi saya copy yang row-nya aja, kita buka dashboard 3, abadnya dibuang. Kita bungkus save area. Oke. Row-nya jangan lupa dikasih cross start ya, teman-teman. Save. Nah, jadi kayak gini. Good. Kalau nanti pengen dibikin snippet-nya juga bisa ya. Kalau pengen dibikin snippet-nya nanti bisa pakai yang ODF ya. Nanti saya share lagi ya teman-teman terkait dengan ODF. Mari kita fokus ke slicing UI-nya. Kasih jarak lagi 20. Nah, di sini kita perlu kontainer ya. Kontainer dengan radius. Ketik aja kontrak. Itu ada gambar sih. Berarti pakainya coding match ya. Radiusnya kita bikin 8 aja. Jangan lupa dikasih jarak ya. Di atas 20. Oke, good. Gambarnya ya silakan cari gambar di Unsplash. Supaya lebih menarik. Saya cari gambar apa ya? E-commerce. Oke, ini boleh. Kita ambil gambarnya. Nah, gini ya. Lalu kita kasih, nah ini udah menumpuk ya teman-teman. Jadi ya kita pakai stack aja. Langsung aja pakai stack ya. Tingginya saya bikin jadi 200. Paddingnya saya naikin jadi 20. Child. Kita isi dengan stack. Children. Nah, ini ada beberapa cara nih. Saya mau pakai yang mana? Pakai kolom juga bisa nih. Ini kalau pakai kolom juga bisa. Jadi stack kalau pakai kolom kita coba ya. Kalau pakai kolom berarti langsung kayak gini. Nah, karena di sini saya tidak ada ini ya, tidak ada sesuatu yang ada di pojok kanan. Jadi tidak bisa tanpa stack teman-teman. Tapi kalaupun ada sebenarnya bisa juga pakai kolom ya. Saya pakai kolom aja, kita coba ya. Teks B, teks 12 dulu. Tulisannya Adibas. Adibas aja. Kasih W100 teman-teman. Oke. Warnanya, nah warnanya nanti kita pikirkan lagi ya. Volumenya pengen saya kasih padding. Kita bungkus dengan padding. Paddingnya 20 aja. Oke, terlalu besar ya, 12 aja. Nah, kita kasih teks B 20. Andra Stores. Oke, nggak kelihatan ya. Nah, ini nggak kelihatan karena kita butuh background di belakangnya. Nah, ini kalau kasus seperti ini kita butuh stack sih. Kita kasih stack. Saya kasih kontainer. Warnanya itu hitam. Lebar sama tingginya dibuang. Kita kasih kontainer warnanya hitam. Tapi ada opacity-nya. Opacity-nya 0,6 misalnya. Atau 0,3. Salah ya, itu border radius. Bukan. Oke, coba 0,6. Nah, 0,3. Oke, nah ini dikasih ini ya. Dikasih klip teman-teman. Salah ya, klip anti alias ya. Nah, supaya dia nggak ini ya, nggak keluar warna hitamnya yang tadi kontainer. Lalu kita kasih warna putih aja ya. Kita pakai putih aja. Kita kasih warna putih aja. Ini saya bikin jadi 4 supaya agak lebih gelap ya, teman-teman. Nah, lalu di sini supaya ke bawah gimana? Nah, ini nggak perlu pakai stack ya. Teman-teman bisa kasih yang namanya spacer. Yang ini saya kasih lorem if sama dia. Lorem. Gitu. Warnanya dibikin putih. Kalau terlalu panjang dikasih max lines. 2. Nah, gitu teman-teman. Overflow-nya, text overflow, kita kasih ellipsis ya, supaya terlihat lebih cantik ya. Karena ada indikator untuk menandakan kalau dia itu ya teksnya lebih panjang. Seperti itu. Oke, tingginya kalau mau ditinggiin lagi boleh silakan. 300.
Nah, atau 260 boleh. Gitu ya. Saya close lagi. Kita hide lagi. Oke, nah udah jadi ya. Ini yang bagian atasnya. Yang bagian bawahnya kalau teman-teman lihat itu mirip-mirip teman-teman. Jadi ya kita harus uh, lihat juga. Jangan-jangan ada widget lainnya yang mirip. Nah, kalau mirip kayak gini dikopas saja teman. Nggak perlu dibikin ulang. Dikopas. Data yang mau di lapsin ya. Nggak tahu lu pakai buat collect data buat apa lagi kan itu. Nah, lalu teman-teman ketik grid 2. Grid 2 Sebelumnya dulu. statusnya semua satu tuh. Oke. Oke. Ketik grid 2 dulu. Lalu kita tempel kode yang tadi kita copy ya di sini. Pas. Nah, gitu teman-teman. Oke. Kalau pengen lebih bagus lagi ya pakai dummy. Supaya lebih menarik ya teman-teman ya. Tuh, kita pakai dummy, kita tampilkan di sini. Kalau bosen sama yang produk, ganti dummy-nya dengan dummy furniture. Seperti nanti dummy-nya kita tambahin lagi ya supaya teman-teman bisa menggunakan lebih banyak contoh data dummy ya. Jadi slicing UI-nya bisa lebih cepat lagi. Nah, lalu di sini ya kita konsumsi listnya. Apa ya? Ada snippetnya saya lupa deh. Ada snippetnya nih item. Lupa. Yaudah kita ketik menu aja. Ini produk index. Tampilkan fotonya. Gitu. Tampilkan kategorinya. Tampilkan produk name-nya. Tampilkan description. Hapus konstan, kita save. Kita hot restart dulu ya. Kita hot restart dulu teman-teman. Jangan panik. Kalau misalnya kodenya nggak bekerja, hot restart aja teman-teman. Kita hot restart aja. Kita lihat ke dashboard 3. Nah, ini tambahin jarak ya. Di gridnya kita jadiin 8 aja supaya dia tidak terlalu rapat. Oke, jadi ya teman-teman. Kalau pengen agak tinggi, ya tinggal mainin aspek rasionya. Dibikin 1,4. 1,4, 1,4 ya. Nah, dia bakal kelihatan lebih tinggi. Jadi tuh. Ini untuk yang dashboard 3, teman-teman. Oke, menarik ya. Seperti itu untuk dashboard 3. Saya baca chat lagi. Ya, silakan. Thank you Mas Wandi. Kita lanjut lagi ke dashboard 4 ya. Yang di TikTok, coba kita lihat lagi. Ada chat kah? Chatnya nggak masuk nih. Chatnya nggak masuk nih. Coba ya lihat. Nah, nanti kalau pengen responsif, ada pertanyaan dari TikTok. Nanti kalau pengen dibikin responsif, gimana Bang? Nah, kalau pengen dibikin responsif, yang namanya nanti kayak tingginya, lebarnya, itu teman-teman pakai media query. Oke, bisa pakai media query atau pakai screen atil. Nah, itu bisa teman-teman gunakan. Contohnya apa Bang? Contohnya nih, misalnya saya pengen bikin tingginya ini responsif ya. Tinggi gambar ini responsif terhadap tinggi layarnya. Nah, itu bisa. Saya bisa kasih di sini. Saya pakai MKH. Nah, saya ambil tinggi device-nya, lalu saya kasih 0,3. Nah, jadi ukurannya itu dia selalu 30% dari layar. Tuh. Jadi kalau saya resize, ya, dia bakal ngikutin di ukuran. Nah, ini juga berlaku untuk font, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen bikin fontnya itu responsif, yang artinya kalau di layar yang lebih besar, fontnya agak kelihatan lebih besar ya, teman-teman. Nah, itu juga bisa pakai media query. Terhadap lebar misalnya, dikali 0,08 misalnya. Nah, itu juga bisa ya. 0,08, jangan yang ini deh. Saya undo dulu. Nah, ini aja. Nah, ini nanti kalau saya buka di layar yang lebih lebar, kita lihat. Tuh, teksnya jadi ini ya. Tuh, teksnya akan mengikuti ukurannya. Jadi kalau pengen dibikin responsif, teman-teman perlu mainin media query.
Atau boleh pakai screen atil ya, itu lebih mudah. Dan responsif itu ada 3 macam ya. Ada yang responsif terhadap lebar, ada yang responsif terhadap tinggi, ada juga yang responsif terhadap dia ngebandingin dulu nih dua-duanya. Mana yang lebih besar ukurannya, lebar device-nya atau tingginya. Kalau lebih besar ukuran tingginya, nah nanti kita ambil responsif terhadap tinggi. Ada juga yang kayak gitu. Jadi macam-macam ya. Macam-macam. Ya kurang lebih seperti itu sih basicnya ya kalau pengen dibikin responsif. Dan nanti ada lagi yang namanya adaptif, beda ya. Jadi ada responsif, ada adaptif. Kalau adaptif itu dia menyesuaikan ukurannya bisa menyesuaikan. Jadi kalau nanti di versi nggak cuma ukuran ya, layoutnya tuh bisa menyesuaikan. Contohnya yang paling gampang layout sih. Jadi kalau adaptif itu misalnya di versi mobile layoutnya seperti ini. Gridnya ada 2 ya misalnya. Ini kan gridnya 2 ya. Nah, tapi saya pengen bikin di versi ini saya matiin dulu ya responsifnya. Oke, nah tapi di versi desktop saya pengen gridnya itu pakai yang grid 3. Itu bisa teman-teman. Kayak gini. Oke. Nah, itu biasanya mainan layout builder sih. Jadi teman-teman bungkus dulu dengan layout builder atau ada snippetnya juga nih. Nah, ini pakai layout builder. Kita lihat ceritanya dibuang ya. Nah, kalau teman-teman pakai layout builder itu teman-teman bisa ngecek ini tuh lagi di tablet, di desktop atau di mobile. Nah, setelah teman-teman menggunakan layout builder, nanti teman-teman bisa bikin kayak gini nih. Ini saya nggak perlu kayak gini, saya langsung return aja ya si gridnya. Nah, saya pengen bikin gridnya itu kalau di mobile dia cuma 2. Oke, tapi kalau di desktop selain mobile lah, saya bikin jadi 3. Bisa teman-teman. Ya, di versi mobile ya 2 grid, tapi kalau saya resize dia jadi 3 grid. Atau bisa jadi 4 grid bisa juga. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi bisa menggunakan layout builder untuk bikin yang seperti ini. Ya kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Basicnya tuh seperti apa. Jadi kita belajar dari contoh yang sederhananya tuh kayak gimana. Kita coba bikin responsif secara tingginya atau font size-nya kayak gitu ya. Saya balikin lagi. Jadi gini, jadi gini nih, kita hot restart dulu ya teman-teman. Untuk basic nggak harus kuliah teman-teman. Kalau untuk basic, oke, good. Kita lanjut teman-teman ya. Ini kenapa jadi gini nih? Kenapa jadi gini nih? Oh, karena ada layout builder ya. Jadi kacau nih. Kita save. Nah, ini dashboard 3. Kita lanjut lagi ya teman-teman ke dashboard 4 ya. Cukup cepat dan santai nih saya bikin ini. Oke. Kita lanjut ke dashboard 4. Oke, kita lihat dashboard 4 kebutuhannya seperti apa, teman-teman. Oke. Ada yang nanya kelas ya. Kelas online ini yang sekarang ya, yang postak itu sekitar 2 sampai 3 bulan teman-teman, untuk materinya. Sisanya itu studi kasus sih. Gitu. Game dev boleh coba explore Unity atau Unreal, itu lagi populer loh, teman-teman. Belajar dari basic pemrograman dulu ya. Dan kalau game itu biasanya bakal lebih butuh ini ya, matematika tingkat lanjut, teman-teman. Jadi ya silakan. Untuk IDE-nya saran saya pakai Unity aja atau Unreal. Itu dua-duanya oke sih. Sama satu lagi apa ya? Saya pernah lihat di Facebook Godot atau apa namanya? Kalau nggak salah namanya Godot ya. Ketahuan teman-teman. Saya udah lama nggak mainan, nggak bikin game. Udah lama, sekitar 6 tahunan udah nggak bikin game teman-teman. Lanjut ke dashboard 4 ya. Kita lanjut ke dashboard 4. Nah ini dashboard 4. Nah ini udah lumayan rumit. Udah lumayan rumit teman-teman ya. Mari kita coba bikin dashboard 4. Nah, ini kalau pengen pakai abad ya udah diganti aja di fit. Selesai. Ya. Kalau teman-teman pengen pakai abadnya. Nah, kalau nggak pengen pakai ya bisa juga.
dibuang, lagi-lagi dibungkus dengan save area. Lalu teman-teman kasih teks B 30. Dibikin jadi fit. Nah, bisa ya. Paddingnya dibikin 20. Jangan lupa dikasih cross start nih kolom. Oke. Lalu kita bikin, nah itu snippetnya juga ada. Teman-teman bisa pakai form search text field rounded ya. Form rounded text field. Oke. Cek itu yang ngalangin. Oke. Nah, ini basically sebuah text field yang dibungkus dengan kontainer sih, teman-teman ya. Di sini saya pengen atur apanya nih mau kita atur? Warna backgroundnya. Iya, warna backgroundnya pengen kita bikin putih. Coba kita lihat ya. Saya lupa-lupa inget juga nih kodenya nih, untuk yang text fieldnya. Tapi sebelum itu kita kasih jarak dulu di sini 20 aja. Oke, terlalu jauh 8 aja ya. Coba 8. Nah, untuk iconnya jangan pakai suffix, kita kasih prefix icon. Ya, supaya dia iconnya di pojok kiri ya teman-teman ya. Lalu untuk warna background dari text fieldnya, nah ini kayaknya bawaan dari tema ya. Iya, kayaknya sih bawaan dari tema ya. Coba saya lihat, apakah ada color di sini? Tidak ada ya. Coba saya lihat di mana ya? Color? Tidak ada color. Oke, coba enable color. Ya, saya lupa nih. Text field. Kita tanya chat GPT aja ya. Saya lupa. Ubah background text field menjadi merah. Ya, bukan itu. Bukan itu loh. Ini pakai yang collapse aja kali ya. Coba. Coba-coba dulu ya, teman-teman. Oke. Oh, itu ada karena ini sih. Karena ada bordernya juga sih ya. Dan itu ada apa ya namanya? Focus focus color. Bukan nih. Namanya border ya. Fill color nih. Saya lupa nih, namanya apa. Oke, teman-teman ada yang tahu? Boleh ya. Kalau ada yang tahu. Fill GPT-4. Bernanke. Agent Live. Terus. Oke, siap. Thank you. Konsep atau terus pakai yang mana? Mau dipakai di HP, TV tab, itu harus pakai. Em, Biasanya sih implementasikan dua-duanya ya, responsif dan adaptif. Lebih idealnya sih kayak gitu, teman. Karena kadang-kadang gimana ya? Em, Kadang-kadang kita pengen kayak di HP yang ini ukurannya pakai 12, tapi yang di HP yang lain lagi itu ukurannya misalnya 20. Nah, kadang-kadang kita pengen kayak gitu juga sih. Jadi ya eh, gitu sih. Biasa dikombinasikan ya, responsif dan adaptif. Warna backgroundnya, oke. Nah ini sudah sudah berubah sebenarnya. Sudah berubah, sudah saya ganti jadi collapse dan dia sudah berubah. Tapi kita lihat mana ya namanya. Nah ini warnanya kita bikin jadi abu-abu dulu aja ya teman-teman. Kita pelan-pelan, kita pelan-pelan. Ini kita bikin jadi abu-abu 300. Terlalu ini ya, 400 deh. Atau pakai warna putih juga nggak apa-apa. Kita pakai warna putih aja lah, teman-teman ya. Kita pakai warna putih aja. Nah tapi kita masih ada PR nih. Si garis apa? Garis garis apa ya namanya gitu ya? Teman-teman ada yang tahu nggak tuh garis apa tuh? Eh, saya saya lupa namanya, serius lupa namanya nih. Si bondel ini loh, bondel yang apa? Yang garis-garis ini nih. Saya lupa namanya asli. Em, di tema kali ya. Kita coba lihat di tema.
error border, kayaknya sih fill color, disable, enable, border. Coba saya bikin red, green, blue. Nah, ini kita judulnya lupa ya, teman-teman. Jadi kita coba debug dulu di sini. Saya lupa, masalahnya gini, masalah saya lupa ini namanya apa gitu garis ini. Saya lupa. Jadi kita hot restart aja. Jadi kita pengen meraba meraba propertinya pun susah nih. Ada yang tahu nggak nih? Ini warna hijau, warna hijau ya. Nah, ini ternyata outline, kayak enabled border. Nah, ini ya warna border yang ini ya. Ini bawaan dari temanya. Saya mau bikin jadi transparan aja. Sebelum itu kita balikin dulu ya yang lain ke normal. Nah, ini saya bikin jadi transparan aja. Kita hot restart. Nah, oke, sudah oke ya, teman-teman. Dashboard 4. Nah, sudah oke ya. Kita lanjut lagi. Kadang-kadang lupa ya gitulah, teman-teman. Namanya kodenya banyak banget ya. Apalagi Flutter itu eh, di 5 tahun ini tuh lumayan banyak perubahannya, teman-teman. Jadi kayak dari button dan sebagainya. Makanya kalau teman-teman lihat tutorial yang 5 tahun yang lalu, itu buttonnya udah nggak bisa dipakai lagi di versi Flutter yang terbaru. Gitu. Kita lanjut lagi ya. Di sini saya kasih jarak lagi 8. Nah, itu dibikinnya bisa pakai list view horizontal, bisa pakai row, dikasih single child yang horizontal, teman-teman. Jadi ada banyak cara sebenarnya. Saya bikin kontainernya dulu, kontainer with radius. Tingginya saya bikin 200, tingginya saya bikin jadi 160 aja. Lebarnya kita bikin jadi 90. Ya, terlalu tinggi ya. Saya bikin jadi 120. Radiusnya kita kurangin ya jadi 8. Lalu colornya silakan mau dibikin jadi abu-abu boleh, atau mau jadi hitam juga boleh ya. Saya pakai blue gray aja ya. Nah, saya pengen mainkan warna gelap untuk cardnya. Jaraknya kita kasih 20 aja. Oke. Nah, ini kita bikin dulu ya. Kita kasih child. Oke, sorry. Oh, maksudnya itu ya. Chat TikTok ngalangin. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Maksudnya yang di layar ininya. Oke, sorry, sorry. Sorry, warga TikTok. Nah, ini kita kasih kolom ya. Kita kasih kolom. Lalu kita kasih circle icon. Ada icon add di sini. Nah, warnanya kita bikin jadi bebas ya. Saya mau pakai warna apa nih? Kita mau pakai warna putih kayaknya oke ya. Saya kasih warna putih aja. Yang ini dalamnya saya kasih blue gray aja. Radiusnya saya bikin jadi 20 aja. Jadi dia tidak terlalu besar ya. Atau 16. Ya, 16. Lalu supaya ke bawah, saya kasih spacer aja. Bisa bisa pakai spacer, bisa pakai main axis. Silahkan pakai mana aja boleh teman-teman. Tapi kali ini saya pakai spacer aja. Lalu kita kasih teks 14. Di situ ada tulisan add story. Add story-nya kita bikin jadi warna putih. Nah, terlalu besar kita pakai 12. Jangan lupa dikasih padding ya, supaya tidak terlalu rapat. Nah, gitu. Kasih jarak dikit aja 4, boleh. Nah, gitu ya. Lalu kita lihat lagi sebentar. Kayaknya terlalu besar ya. Mungkin kita bikin jadi 20. Saya bikin agak kecil. Lebarnya kita kecilin lagi jadi 86 mungkin. 64. Iya, kurang. 72. Ya, kita pakai 72 aja. Lebarnya saya pakai 90 coba. Tingginya ya, sorry ya. Tingginya saya pakai 120 aja. Ya, 120, 110 mungkin. Iya, kurang ya. 100 aja. Nah, kita pakai 100 saja. Sekarang kita convert ini ke dalam sebuah list. Oke. Tinggal tekan Alt Shift J. Atau kalau pengen pakai single chart pakai Alt Shift J.
Kalau pengen pakai list view, pakai Alt Shift A. Tapi di sini saya pakai Alt Shift J aja ya. Kita save. Lalu kita kasih margin kanan 12. Dan klipnya kita kasih none. Nah, jadinya gini ya. Tuh. Oke. Nah, lalu kita bikin listnya, teman-teman. Ini list nama sih sebenarnya, nama orang ya. Kita bikin listnya. Users ya. Saya bikin user aja namanya di sini. Oke. Lalu di situ saya pengen ada. Nah, ini kita belum punya dummy-nya ya, teman-teman. Jadi ya kita bikin aja. Namanya eh, namanya Jessica. Ada fotonya. Fotonya nanti kita isi ya, teman-teman. Ada label sama foto, label sama foto, label sama foto, label sama foto, label sama foto. Kita isi 5 aja. Fotonya saya ngambil dari Unsplash ya, teman-teman. Kita ambil dari Unsplash. Woman. Ambil fotonya satu-satu ya, teman-teman ya. Ya, bersabar aja ambil fotonya. Kita ambil fotonya satu-satu nih. Namanya jangan Jessica semua ya. Kita pakai nama yang lain nanti. Tadi ada Tamara tuh. Mary boleh juga. Ada Tamara, ada Mary. Tambahin lagi. Sini ada Marco. Lalu siapa nih? Ada Attila. Kita ganti deh. Tamara, Mary, Marco, Attila. Save. Kita hot restart dulu, teman-teman. Nah, ada bagian yang menarik nih di halaman. Ada bagian yang menarik ya di dashboard 4. Kita klik. Nah, saya pengen tampilkan di sini. Kita konsumsi dulu listnya. Kita konsumsi CL users length. Kita ambil item CL users index. Kita ambil itemnya. Ada fotonya ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan ganti ini menjadi item foto. Yang ini saya ganti jadi circle image ya. Circle image. Ini radiusnya pakai 16. Saya ganti jadi item foto. Save. Nah, salah, salah. Itu bukan label ya. Kok namanya label sih? Name aja nih. Diganti name. Jangan lupa di hot restart dulu ya. Supaya kodenya bekerja. Kita hot restart dulu. Kita ganti name. Oke. Dashboard 4. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Kalau warnanya pengen beda juga bisa ya, teman-teman ya. Bisa kita bedain nih. Berarti teman-teman perlu menambahkan properti warna di sini ya. Nah, pertanyaannya gimana Bang nambahin tombol add story-nya? Gitu ya. Kita pengen ada add story-nya di index 0. Caranya gini. Caranya teman-teman di sini kasih apa ya? Kasih row. Ada banyak cara ya. Ada banyak cara ya. Ini salah satu caranya seperti ini. Teman-teman bikin row di sini. Oke. Lalu teman-teman kasih if index sama dengan 0. Nah, kalau indeks sama dengan 0, oke, tampilkan ini. Tampilkan satu lagi kontainer di sebelah kiri. Ya, jadi teman-teman kasih if indeks sama dengan 0. Kalau indeks sama dengan 0, tampilkan lagi kontainer yang ini. Tapi hanya pada indeks sama dengan 0 ya. Nah, tapi di sini circle-nya diganti jadi circle icon. Nah, iconnya add, radiusnya 16. Oke, lalu yang sini tinggal diganti jadi add story. Gitu teman-teman. Tuh jadi ya. Jadinya seperti ini. Gitu. Warnanya kalau pengen diubah lagi ya silakan pakai warna yang lebih cerah. Boleh juga. Saya bikin jadi 400 coba. Bagus kayak. 400, 500 coba.
Iya, 600. Ya, bebas sih masalah warna ya. Tapi di sini saya pakai yang 900 saja untuk warna. Oke, good. Sudah jadi ya yang ini. Kita lanjut ke bagian bawah. Kita kasih jarak 20. Nah, itu bisa bikin pakai row ya. Kita bikin pakai row aja. Kita kasih circle icon. Lalu kita kasih jarak SW4. Kita bikin teks B14. Lalu kita kasih circle icon lagi. Iconnya cek ya. Icon cek. Warnanya boleh dibikin hijau. Lalu kita kasih spacer. Kita kasih teks 12. Tulisannya 2 minutes ago. Nanti rapiinnya belakangan ya. Lalu kita kasih jarak lagi 4. Kita kasih circle icon. Circle icon ya? Atau icon aja tuh. Icon aja. Kita kasih icon. Tulisannya adalah more Horis. Oke, save. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi kita tulis saja sekaligus ya, supaya cepat. Nah, baru kita sesuaikan nih ukurannya. Nah, ini jadi 14. Gitu. Yang ini jadi SZ14. Kita lihat ukurannya sudah sesuai belum nih? Oh, sudah sesuai. Baru kita atur yang lain lagi. Seperti iconnya, kalau pengen pakai blue gray silahkan. Saya pakai blue gray aja yang 900. Save. Nah, jadi teman-teman. Tulisannya apa nih? Tulisannya Jessica misalnya. Oke, Jessica. Lalu yang ini kita bikin jadi 14 juga. SZ-nya 12 juga. Sesuaikan ya. Yang ini juga jadi 12 juga. Save. Nah, kayaknya dia mintanya agak kecil. Kita kasih 8 aja iconnya. Dan dikasih jarak lagi 4 ya. Gitu, teman-teman. Oke. Kalau mau ininya hijau juga boleh. Berarti iconnya warnanya putih. Nah, itu kayaknya lebih oke ya, teman-teman. Untuk iconnya nih kayaknya kurang ini ya, kurang mantep. Saya pakai 24 aja. Oke, 24 lebih oke. Kita pakai 24 aja atau kita pakai ukuran default juga sepertinya oke, teman-teman. Ya, kita pakai ukuran defaultnya aja ya untuk icon yang ini. Good. Kita lihat lagi Jessica. Di sini sih namanya agak panjang. Nah, kalau kira-kira namanya agak panjang, jangan lupa dibungkus dengan expanded ya. Jadi nanti kalau misalnya nggak muat, ya dia nggak overflow, teman-teman. Emily Doyle. Nah, gitu. Expanded. Sebentar, ada yang salah nggak nih? Bentar ya. Kolom. Nah, ini kalau mau si iconnya itu bagian dari si ini ya, si teksnya ya. Saya pindahin ya iconnya, yang checklistnya. Saya pindahin ke sini. Nah, spacernya boleh dibuang. Nah, jadi kalau nanti teksnya tuh kepanjangan, dia nggak overflow, teman-teman. Karena sudah kita kasih expanded di situ. Masih overflow ya. Overflow-nya karena kita lihat ya. Penyebab overflow-nya apa? Di sini ada expanded. Oke. Overflow-nya sebanyak 16. Oke, karena teksnya belum dikasih expanded ya. Nah, gitu ya. Ini kalau kalau kepanjangan supaya nggak pindah ke bawah, teman-teman kasih max line 1 sama overflow-nya dikasih text overflow ellipsis. Nah, jadi kalau nanti namanya kepanjangan, tampilannya jadi seperti itu, teman-teman. Ya, gitu. Jadi kalau kira-kira kepanjangan, jangan lupa di-handle dengan expanded. Oke, ada yang kurang nih. Oh, bingung nih. Um, white. Kok saya bingung nih? Bingung. Ini udah diunduh dengan expanded ya, parent ya. Coba kita undo lagi ya. Ya, undo. Kayaknya ada yang salah ya, teman-teman ya. Kayaknya ada yang salah. Wait, saya undo dulu. Nah, ini kan overflow ya. Ini udah benar nih. Tapi overflow. Kita kasih ini. Nggak bisa ya. Um, bentar. Penasaran. Gimana kita memperbaiki ini ya, teman-teman ya. Emily Doyle. Oke, teksnya kepanjangan. Nah, dia overflow. Teksnya kepanjangan, dia overflow. Nah, sebenarnya kalau nggak ada circle icon ini, dia nggak overflow nih. Tuh.
Masih overflow. Oke, masih overflow. Kita lihat analisa lagi ya. Di sini ada row, overflow ke kanan. Padahal di sini saya udah kasih expanded ya. Oke, kita lihat problemnya di mana. Iconnya kita selamatkan dulu. Taruh di luar. Kita selamatkan dulu. Teksnya kita taruh di sini. Nah, kalau kepanjangan, ya dia nggak overflow ya. Ini udah benar ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita pengen taruh iconnya nih. Kita pengen taruh iconnya nih supaya nggak overflow gimana gitu ya. Saya bungkuslah sih ini dengan row dan kasih expanded. Ya kalau panjang ya nggak overflow ya, masih nggak overflow. Tapi setelah saya tambahkan icon di sini, salah ya di sini. Nah, ini yang benar ya teman-teman ya. Ini cara yang benar ya. Tapi aneh sih kalau saya bikin kayak gini, iconnya jadi di sana teman-teman. Jadi ke pojok. Aduh, kacau kacau. Coba. Ya, mari kita kita biarkan dulu ya isunya teman-teman. Yang ini saya agak agak blank caranya gimana. Mari kita biarkan dulu. Dan ini kita kasih jarak 4. Dan ini kita ini ya. Boleh nih teman-teman kalau yang tahu solusinya gimana nanti komen ya di YouTube. Silahkan teman-teman. Oke. Ini untuk yang atasnya. Lalu di bagian bawahnya kita kasih jarak 8 ya. Nah, itu dia update status sih ceritanya ya. Kita ketik teks B16. Teks B16. Tulisannya adalah never atau kita kasih lorem aja ya. Nah, saya kasih lorem aja teksnya supaya agak panjang. Tapi pengen saya kasih max line sih. Masa pakai max line? Ya, nggak usah pakai max line. Boldnya kita hilangin. Nah, kayak gitu aja ya, teman-teman. Ini untuk isi statusnya, ceritanya. PR-nya udah 20 ya? Sudah 20. Oke, good. Nah, lanjut ke bagian bawahnya. Itu kita kasih jarak lagi, teman-teman. Kasih jarak 8 aja. Lalu kita bikin row. Nah, kita bikin teks 12. Oke, teks 12 tulisannya adalah 80. So, kita bikin teksnya dulu semuanya. Teks 12 kasih jarak 6, kita bikin teks 12 lagi. Lalu kita kasih spacer, kita bikin icon. Iconnya kita bikin berapa ya ukurannya? 16 coba. 16 karena iconnya itu agak kecil ya di situ ya. Ya kita bikin 18 coba. Nah, kita bikin 18 atau 20 aja. 20 kayaknya masih oke ya, teman-teman. Karena iconnya kalau terlalu kecil nggak bagus juga ya. Kita kasih jarak 6, kita bikin icon lagi. Kita kasih jarak 6 lagi. Lalu kita bikin icon lagi ya. Nah, iconnya adalah favorit. Lalu ada icon chat. Coba search. Sama satu lagi icon apa ya? Icon share ya. Share itu. Iya, icon share sih itu. Tapi kita nggak punya icon yang kayak gitu tuh. Share. Apa ada di MDI? Coba kita di MDI. Share. Ya, boleh pakai yang ini atau ada yang lain ya? Share varian. Ya, kita pakai ini aja ya. Nah, pakai dari icon aja. Kita pakai yang share. Save. Nah, kita pakai yang itu aja ya, teman-teman. Jaraknya kalau terlalu dekat, tinggal tambahin aja, teman-teman. Jadi 8. Karena ya kalau terlalu mepet nggak bagus juga ya. Nanti kalau orang boleh kan jempolnya gede-gede itu, teman-teman ya. Nanti pas diklik, dia malah klik yang kiri, teman. Kayak gitu. Warnanya saya bikin jadi blue gray aja. Saya pakai blue gray 600 ya, coba ya. Cocok nggak nih? Kurang ya? 800. Ya, kita pakai blue gray 800 aja ya. Set, set. Nah, jadi ya untuk yang status yang jarak kurang jauh nih, jarak ini. Jaraknya kita bikin agak jauh ya. Yang atas sudah 20 sih. Udah jauh ya. Iya, sudah jauh sih, teman-teman ya. Sudah kita biarkan seperti itu aja. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini dia kayaknya mau bikin medsos ya. Bikin medsos tapi
statusnya itu ada yang berupa foto, ada yang berupa gambar kalau saya lihat ya. Gitu. Jadi untuk listnya nanti agak ini nih. Oke, agak sedikit rumit listnya karena yang satu ada gambar, satu ada ini. Atau kita hapus aja deh. Ini saya hapus aja ya. Nah, kita bikin dia pakai satu macam list aja, teman-teman. Nah, supaya tidak terlalu kompleks ya di halaman ini. Nah, kita bikin kayak gitu aja ya. Nah, lalu kita pengen menampilkan list statusnya itu dari sebuah list. Ya, kita bikin listnya dulu, teman-teman. Ya, user status. Em, Oke, kita bikin name-nya. Nah, ini kita pakai yang atas aja ya. Saya pakai yang atas aja datanya. Nah, kita pakai yang atas, ada name, ada fotonya, gitu ya. Lalu ada statusnya. Ah, iya, oke, oke. Nah, saya pengen generate di ini ya, di ChatGPT aja. Kita tambahin di ChatGPT aja supaya cepet ya, teman-teman ya. Tambahkan data jumlah likes dalam string dengan format misalnya, lalu nambahin apa lagi tuh? Nambahin dan jumlah komen dan message dan status message. Nah, kita minta ChatGPT untuk menambahkan slotnya ya. Mari kita manfaatkan ChatGPT-nya, teman-teman. Nah, dia sudah menambahkan likes-nya, komennya, status message-nya kita ganti ya nanti jadi apa ya? Kita ganti jadi kita ganti jadi message aja. Oke, save. Nah, kita hot restart. Kita hot restart. Oke, kita buka lagi teman-teman dashboard 4. Nah, kita lihat lagi view-nya. Ini si statusnya yang dari atas ya, dari row ya, teman-teman. Dari row sampai ke bawah. Nah, ini sebaiknya sih dibungkus lagi dengan satu kontainer ya, supaya dia tidak bisa-bisa gitu, teman-teman ya. Jadi kalau pengen dibikin lebih bagus ya kita kita gabungkan dia menjadi satu kolom yang dikasih cross start. Jangan lupa kasih cross startnya. Nah, lalu teman-teman di sini ketik alt shift H ya, alt shift H ya. Iya, bisa pakai alt shift H. Oke, hati-hati ya. Di sini kan kita pakai list view-nya nggak pakai string wrap nih. Oke. Kecuali teman-teman pengen mempertahankan atasnya itu tetap ada gitu ya. Jadi ya teman-teman bisa bungkus ini dengan expanded. Nah, ini biasanya kalau status gini kan dia bisa di-scroll dan load more ya. Nah, idealnya sih teman-teman jangan pakai single child di parent ini. Nah, ini dibuang single child-nya. Setelah dibuang, kita balik lagi ke bawah. Si list view border ini teman-teman bungkus dengan expanded. Save, baru konsumsi listnya. CL, error deh. Error kenapa nih? Kita lihat ya. Errornya kenapa? Oke, oke, sepertinya oke sih. Kita hot restart. Oke, kita lihat dashboard 4-nya. Apa yang terjadi di sini? Ada masalah? Kita lihat masalahnya apa. Wait. Null value. Why? Null value. Apa nih? Apa nih errornya? Kita hot restart aja ya teman-teman. Kita coba ya. Kita hot restart. Kita lihat problemnya itu apa. Dashboard 4, klik. Nah, apa nih? Wah, errornya apa nih? Banyak nih. Kita baca dari atas ya. Biasa kan baca error itu dari atas. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Kita lihat lagi.
Ada apa ini? Ada apa ini ya? Kenapa ya? String wrap. Oke, string wrap. Saya nggak ada string wrap kok di sini. Apakah ada string wrap? Nggak ada. List view. List view-nya kayaknya normal-normal aja. Coba saya kasih kontainer dulu ya. Kita kasih kontainer yang kita kasih warna biru. Ya, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nah ini isunya bukan pada list view-nya berarti, tetapi pada, oh iya ada isu nih pada list view-nya ya. Coba saya lihat, oh ini ada ada sized box di sini nih, nyempil nih. Kita hapus dulu sized box-nya, save. Masih bermasalah, kita hot restart lagi. Dashboard 4. Ya, sudah hilang ya masalahnya. Ini saya kasih W100. Oke, saya kasih merah coba. Oke, tapi marginnya nggak ngaruh ya. Tingginya saya bikin MB. Udah sih, dikasih margin. Ada apa di sini? Oh, ini nih scroll direction-nya nih. Saya salah ini ya, teman-teman. Salah hotkey ya, teman-teman ya. Tadi seharusnya saya menekan Alt Shift V. Nah, jadi dia error tuh. Sorry ya. Jadi saya ulang lagi mungkin. Tadi kan dia berupa kolom ya. Ini belum saya bungkus dengan expanded ya. Jadi kita buang dulu single child-nya. Nah, di sini teman-teman tekan Alt. Nah, ini nih di sini tekan Alt Shift V. Nah, dia akan dibungkus dengan list view horizontal, vertikal ya, list view vertikal. Lalu teman-teman bungkus dengan expanded. Di save. Nah, jadinya kayak gini. Di sini bungkus lagi dengan kontainer, kasih margin 20. Oke, supaya ada jaraknya. Lalu lalu teman-teman konsumsi si statusnya tuh, user status. Masukkan indeksnya, save. Nah, itu kan tadi ada apa tuh? Ada name, foto, likes, comment, dan pesan ya. Tampilkan teman-teman. Fotonya juga kita tampilkan ya. Radiusnya 14. Lalu ada di sini ada 2 minute ago-nya. Kita biarkan dulu aja. Ada pesan di situ. Ini apa nih? Teks. Oh, jumlah likes-nya. Oke. Likes. Sini saya tampilkan. Comments. Save. Nah, ini kita kalau pengen pakai K di situ, itu harus, nah ini ya, potong ya teman-teman. Itu karena kita harus clip none-nya dihapus kalau tidak salah ya. Ya, clip none-nya dihapus saja teman-teman. Setelah itu ya dia aman ya. Aman-aman aja. Lalu white ada masih ada yang aneh di sini. Coba ya. Likes-nya kita kasih 12. Oke, terlalu jauh ya, 8 aja. 12 kayaknya masih oke sih. Kita bikin 12 aja, teman-teman. Bimbang juga nih. Oke. Nah, ini sudah ya. Nah, tinggal likes-nya nih. Gimana supaya ada K-nya. By the way, ada floating action button ya. Sebelum ke sana, nanti aja deh floating action button ini. Kita ngurusinnya likes-nya dulu ya. Supaya likes-nya itu ada K-nya. Nah, ini saya logiknya nggak paham juga. Jadi kita coba generate di ChatGPT. Ubahlah menjadi 110K dengan dot. Kita coba ya. Kita coba minta uh, gimana caranya. Oke, caranya seperti ini ya. Format to number. Jadi dia bikin metode namanya format number to K. Oke, format number to K. Kita taruh di controller aja kali ini. Sip. Lalu kita panggil metodenya. Di sini.
Nah, kita lihat hasilnya. Ada K-nya ya. 144K likes dan 68 komen. Oke, seperti itu teman-teman. Ini untuk yang user dashboard 4 ya. Nah, ini udah berapa jam nih? Udah 1 jam lebih dikit ya. Oke, kita berhasil membuat 4 halaman, yaitu dashboard 1, dashboard 2, 3, dan 4. Mari kita lihat lagi hasilnya ya, teman ya. Saya back, lalu saya klik yang dashboard 1. Nah, hasilnya seperti ini untuk dashboard 1. Basically dashboard 1 ini dia tidak terlalu banyak mainin warna ya, tapi gambarnya itu akan sangat mempengaruhi hasilnya. Jadi sebisa mungkin cari gambar yang bagus. Teman-teman boleh pakai Unsplash. Oke. Ini untuk dashboard 1. Untuk dashboard 2 kita lihat. Nah, seperti ini hasilnya. Ini pun tidak banyak mainin warna sebenarnya ya. Jadi ya cari aja gambar yang bagus. Nanti hasilnya bakal kelihatan oke banget teman-teman. Oke. Sudah mirip ya dashboard 2. Lanjut ke yang ketiga. Nah, yang ketiga hasilnya seperti ini. Untuk dummy-nya saya pakai dummy yang furniture ya, teman-teman ya. Hasilnya kayak gini, cukup mantap. Oke, bagus. Lanjut ke dashboard 4. Nah, dashboard 4 hasilnya seperti ini ya. Oh, ada garis tuh, teman-teman. Ada garis nih di sini nih. Kita tambahin ya, mumpung kelihatan. Dan saya lupa namain floating action button-nya. Atau kita tambahin dulu floating action button-nya. Namain floating-nya di scaffold. Kita ketik floating action button, save. Ya, jadi floating action button-nya. Lalu di bagian bawah statusnya itu kita kasih yang namanya divider. Di sini berarti ya. Nah, di sini kita kasih divider supaya ada garisnya. Nah, gitu ya. Jadi lebih kelihatan nih pembatasnya, teman-teman. Ternyata ada dividernya nih, tapi tipis banget di sini. Oke. Seperti itu. Ya, itu adalah slicing UI speed code untuk dashboard 1, dashboard 2, dashboard 3, dan dashboard 4. Nanti videonya akan saya up di YouTube. Seperti itu. Oke.